Proses investigasi tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi 1 bulan lalu masih terus bergulir. Saat itu, sebanyak 132 orang tewas akibat kepanikan saat aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Guna mencari penyebab pasti tragedi berdarah Kanjuruhan, Presiden menginstruksikan sejumlah lembaga untuk melakukan investigasi. Komnas HAM dan TGIPF yang ditunjuk oleh Presiden kemudian memaparkan temuan mereka sekaligus memberikan rekomendasi. Para komisioner Komnas HAM sepakat, sejumlah pihak yang terlibat dalam pertandingan Arema versus Persebaya telah melakukan pelanggaran. Bahwa pada H-2 sebelum pertandingan Arema versus Persebaya, ini penting, match komisioner hanya melakukan pengecekan kondisi stadion, tidak melakukan pengecekan rencana pengamanan. Jadi hanya ngecek kondisi stadionnya, tidak ngecek soal rencana pengamanan dari match komisioner. Tanggal 30 September 2022 dilakukan technical meeting, namun security officer hanya menjelaskan mengenai jumlah personil pengamanan. Security officer tidak menjelaskan secara detail terkait penempatan petugas pengamanan, rencana evakuasi, dan mekanisme pengamanan dari pihak TNI Polri, termasuk tidak ada penjelasan terkait boleh tidaknya BRIMOB masuk ke dalam personil pengamanan. Seakan belum cukup, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule turut diperiksa oleh Polda Jawa Timur siang tadi. Iwan dimintai keterangan oleh tim penyidik seputar tanggung jawab PSSI sebagai salah satu stakeholders dalam penyelenggaraan kompetisi Liga 1. Dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM dan TGIPF, bisakah sepak bola tanah air berubah ke arah yang lebih baik di masa depan? Tim Liputan BTV. Yang terjadi 1 bulan lalu masih terus bergulir, pemirsa. Ya, rekomendasi dari TGIPF sudah diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Dan kali ini kita tahu bahwa terakhir di mana Komnas HAM juga telah menyerahkan hasil investigasinya. Benarkah PSSI melanggar aturan sendiri? Ya, kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, dan yang kali ini telah hadir bersama kami dalam studio BTV Semanggi ada Mas Akmal Marhali, anggota TGIPF, dan juga ada Mas Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Terima kasih Mas Akmal dan Mas Indro telah bergabung bersama kami. Dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom ada Bapak Erwin Tobing, Komite Disiplin PSSI. Terima kasih Pak Erwin telah bergabung bersama kami. Ya, Bapak-bapak, sebelum kita mulai perbincangan ini kita akan dengarkan terkait dengan hasil investigasi dari Komnas HAM, di mana ada yang menarik di sini terkait dengan poinnya adalah PSSI langgar aturan sendiri. Kita dengar cuplikannya. Jadi di sini PSSI kami katakan atau kami simpulkan telah melanggar regulasi yang dibuatnya sendiri dengan membuat perjanjian kerjasama dengan kepolisian yang dalam pasal-pasal perjanjian itu membenarkan pelibatan BRIMOB maupun pasukan huru-hara yang sebetulnya instrumen-instrumen dari unit-unit kepolisian tersebut itu tentu saja bertentangan dengan standar dan regulasinya FIFA yang juga mengikat PSSI sebagai anggota dari FIFA. Ya, secara substansi bertentangan dengan regulasi PSSI dan FIFA. Pak Erwin, tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Baik, kita menghargai apa-apa pendapat dari semua pihak menjadi masukan bagi kita. Saya belum melihat secara lengkap apa hasilnya, tapi bolehlah masukan-masukan itu menjadi suatu bahan bagi kita untuk perbaikan ke depan. Karena bagaimanapun tidak semua negara, belum semua negara mampu melaksanakan ketentuan FIFA, apalagi pasal 19, kecuali negara-negara maju. Tapi pasti kita akan menuju ke sana, sama seperti Eropa dulu, terjadi keributan, ya itu juga kita akan menuju ke sana akan lebih baik. Karena bagaimanapun dalam situasi sekarang, klub belum mampu untuk menyediakan semua. Memang idealnya di dalam itu adalah petugas sipil, steward yang dimiliki oleh klub, atau ketua pelaksana atau pihak pelaksana. Polisi mungkin pihak keamanan berada di depan, di luar. Kalau sudah tidak mampu baru polisi masuk.
Tapi itu kan sangat ideal. Sudah kuat nggak tim steward kita? Sudah mampu nggak untuk membayarnya? Sudah dilatih nggak? Sudah dilengkapi nggak? Di steward kita paling sekali tampil dibayar 200.000. Di sana mungkin 1 juta, 2 juta satu orang. Di sini cuma 200.000. Tapi tugas dia sekian jam. Mungkin kali tampil hanya gajinya di honor per bulan hanya sedikit. Tapi itulah nanti pelan-pelan petugas-petugas pengamanan ini betul-betul dilatih, dilengkapi dengan semua seragamnya, kemampuannya, betul-betul dia diberikan kemampuan untuk dan kewenangan untuk menangkap orang, mengeluarkan dari stadion. Itu diberikan kewenangan sehingga petugas polisi tidak usah diluar. Suatu saatnya itu kapan, Pak? Lah itu Indonesia ini tidak mampu, belum mampu, klub kita belum mampu. Siapa mampu menyiapkan itu semua? Udah apa setiap klub mampu menyiapkan? Bagaimana? Punya kan? Tragedi ini kan bukan. ini tentunya tragedi yang bukan begini kan harusnya memang idealnya kalau kita ikuti FIFA 19 sepak bola Indonesia. Bukan, kalau kita memang ikuti tadi katanya memang sebaiknya polisi ada di luar ring. Kalau kita semua penontonnya sudah bagus, supporternya sudah bagus, perangkat pertandingan sudah bagus, dan kemudian stewardnya ada, kita kan masih semuanya kita masih belum menuju ke arah lebih baik. Memang kondisi PSSI ya kita lihat dari segi persepak-bolaan sudah ada kemajuan. Ada kemajuan beberapa kali jadi juara Asia, menjadi tuan rumah, itu kan suatu perbaikan. Tapi masih banyak memang mau diperbaiki. Macam supporter, mungkin perlu diadakan penataan kepada supporter, dihidupkan kepala bidangnya, bagian supporter, apa yang perlu. Beri tanggung jawab besar, beri resiko besar, beri punishment besar, berikan reward. Siapa yang paling bagus supporternya. Oke. Itu tuh semua menuju ke sana. Kata lain bahwa kita butuh waktu untuk memperbaiki itu. Jadi ada komposisi ataupun kita lihat tadi kalau memang klubnya belum mampu, security-nya belum mampu, artinya haruskah di sini PSSI yang seharusnya mampu dalam menghadapi ini? Maksudnya PSSI gimana? Ya, PSSI paling tidak menjadi bagian yang menyelamatkan ataupun yang mendorong untuk menjadi pelindung untuk menyempurnakan hal ini. Memang kalau bicara sepak bola banyak aspek, tidak PSSI saja, banyak aspek yang harus diperbaiki kita. Stadionnya, perangkatnya, semua klub yang banyak, tidak bisa PSSI saja. Bayangkanlah Liga 1 itu sekitar 306 pertandingan. Liga 2 sekitar 280 pertandingan. Liga 1 ribuan pertandingan. Itu semua dikelola. Bagaimana mengelola ini? Kalau Liga 3 mungkin itu lebih sering berantem, tapi Liga 1 Indonesia sekarang sudah semakin baik. Sudah takut dia mukul karena ancamannya berat. Hidupnya di situ sudah jarang. Sekali mungkin ada, tapi sudah tidak seperti dulu. Main gementar, main pukul. Karena peraturan FIFA kita terapkan dengan ancaman berat. Tapi memang memerlukan proses, tidak bisa secepat itu. Kita menuju. Sekarang kita punya, coba kenapa FIFA sudah berani memberi kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah? Kenapa kita sudah bisa lolos ke Piala Asia? Bagaimana U16 kita sudah maju, sekolah Galenita kita sudah maju. Udah maju, itu semua kan proses kemajuan. Nah, tinggal nanti bagaimana kalau dalam satu pertandingan, satu event ini memang banyak menentukan. Bagaimana kesiapannya. Mas Akmal, ini kalau kita menanggapi apa yang katakan Pak Erwin, butuh waktu, butuh proses. Emang selama ini kita tidak berjalan dengan proses kah? Karena kita lihat ini kan terkait dengan pasar atau regulasi FIFA, pasal 19 aturan FIFA tentang safety and security regulation. Ini kan sudah ada sebenarnya. Ini serupa tapi sama sebenarnya dengan rekomendasi TGIPF dengan hal ini. Ya, kalau saya melihat kan problemnya ada yang tidak jalan. Mesin kerjanya di PSSI ada yang tidak jalan. Misalnya di awal-awal musim. Dulu saya pernah menyampaikan beberapa kali ini masa pandemi harusnya bisa dijadikan kesempatan untuk PSSI melakukan pembenahan-pembenahan di sektor supporter.
Dan kebetulan kan ketika pandemi itu kan, bagaimana membuat regulasi dan sebagainya, kemudian juga bagaimana memberikan edukasi supporter agar nanti ketika pertandingan sudah ada supporter lagi setelah COVID-19, supporter bisa lebih tertib dan sebagainya. Ini peran yang harusnya dimainkan oleh Departemen Supporter PSSI gitu. Tapi lagi-lagi mesinnya nggak jalan gitu. Sehingga kemudian kita selalu kadang-kadang kalau ada kasus baru bereaksi. Nah ini problem kita ke depan yang saya pikir Pak Erwin pasti setuju bahwa memang masih banyak yang harus dibenahi di sepak bola kita, tapi nggak kemudian prosesnya lamban, karena prosesnya bisa cepat, semua perangkatnya sudah ada, tinggal mau dijalankan atau tidak. Kelemahan di PSSI saat ini yang saya lihat adalah, oke, komite yudisial lengkap, tapi komite-komite di bawah itu tidak lengkap pengurusnya. Saya kemarin minta waktu tim TGIPF meminta susunan pengurus PSSI yang departemen-departemen banyak yang belum dilengkapi, bahkan banyak yang tidak aktif. Artinya ini mungkin koreksi ke depan untuk kemudian bagaimana pengurus-pengurus yang tidak aktif itu dibenahi dan diganti dengan yang lebih aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kasus Kanjuruhan ini, problem ada misalnya di tadi yang disampaikan oleh Pak Komnas HAM, ada PKS tanggal 22 Juli 2021 antara PSSI dengan polisi yang sudah dilegalisasi. Ketika itu yang Pak tanda tangan Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Irawan dan Kabak Op, tapi kemudian ke bawahnya tidak jalan gitu kan. Sehingga kemudian Kapolres, Kapolda dan sebagainya tidak tahu aturan itu secara spesifik, termasuk misalnya aturan soal pasal 19 yang tadi disebutkan oleh Pak Erwin itu gitu. Jadi kalau saya bilang gini, tidak semua polisi paham regulasi FIFA, tidak semua Kapolres, Kapolda tahu adanya regulasi Safety and Security Stadium Regulation itu. Bahkan pengurus PSSI-nya pun saya yakin banyak yang nggak tahu. Tahu setelah ada masalah, kemudian orang buka semuanya, baru pada tahu. Saya bahkan nguji sekjen PSSI. Pak Sekjen jangan-jangan nggak tahu juga ada namanya FIFA Safety and Security Stadium yang melarang bukan cuma gas air mata, bukan cuma gas air mata dan senjata api, tapi pentungan, tameng, bahkan penutup muka untuk polisi itu tidak boleh masuk dalam stadion. Nah, artinya ada komunikasi yang tidak turun ke bawah sehingga kemudian terjadilah kasus ini dan akhirnya kita baru tersadarkan.